Selamat datang di software akuntansi Rama Akunting, software akuntansi praktis. Saat ini saya akan membuat tutorial Rama Enterprise Edition. Pertama, kita langsung cari di Google. Kita ketik Rama Akunting. Ini adalah websitenya. Ini adalah alamat kantornya. Ini adalah ulasan-ulasannya. Ya, langsung kita klik websitenya. Kita klik produk Rama Enterprise Edition. Ini untuk download trialnya di sini. Nah, ini untuk beli langsung. Ini fitur-fitur unggulannya. Ini fakta masalah. Ini videonya, video singkatnya. Dan ini menu-menunya. Ini bisa beli langsung di website ini. Oke. Langsung kita download trialnya. Klik menu download, kita klik. Ini proses download sedang berjalan. Nah, anggapnya download sudah selesai ya. Nah, ini hasil downloadnya seperti ini. Pastikan downloadnya komplit ya, sekitar 121 MB. Tuh. Nah, setelah downloadnya komplit, langsung kita install. Kita double klik. Nah, di download ini ada 3 file cara instalasi, Ultra Viewer untuk remote support, dan ini adalah Rama Enterprise Setup untuk instalasinya. Langsung kita install. Oke, seperti ini tampilan awalnya. Kita klik next, kita klik next kembali. Ini proses instalasi berjalan. Kita klik next lagi. Nah, di menu ini kita pilih tipikal. Klik install. Instalasi berjalan, kita tunggu. Kita tunggu, masih proses instalasi. Ya, sudah finish. Oke, sudah finish. Kita masuk ke, nah, di instalasi ini ada shortcutnya. Nah, ini data format importnya. Langsung kita login. Kita memasukkan, nih ada tulisan default kode login 6 dan password 6. Ya, kita masukin 6 dan 6. Oke, ini saldo yang jatuh tempo. Kalau mau lihat, saya klik oke, ini saya cancel aja. Ini saldo hutang tempo, nah, saya cancel aja. Nah, ini tampilan software awal. Nah, pertama saya akan membuat perusahaan baru. Oke, bisa juga kalau mau coba-coba dulu tanpa bikin BT baru, bisa dengan menu pengosongan data sampel. Nah, ini kita checklist, maka data transaksi akan kosong. Untuk masternya masih bisa. Nah, kalau kita tuang checklistnya, maka hilang bersih semua. Oke. Kali ini saya akan membuat perusahaan baru saja. Oke, klik perusahaan baru. Nah, kita nama PT Rama Akunting Manufaktur. Nama boleh salah, database-nya beda.
Manufak, dan nama database Manufak ya. Database ini terdiri dari 7 karakter, harus huruf besar dan tidak boleh ada spasi. Nah, seperti ini aja langsung. Oke, ini mulainya 001 ya, klik OK. Apakah Anda yakin akan membuat perusahaan PT Rama Auto Manufaktur? Klik OK. Kita tunggu prosesnya. Ya, klik OK. Nah, setelah ini kita login ulang, klik keluar. Ya, kita login ulang dan kita pilih PT yang kita buat tadi. Oke, PT-nya ini Manufak ya. Ya, kita klik login dulu. Nah, ini udah berhak, baru kita masukin password 6 dan 6. Oke, setelah login, setelah bikin perusahaan baru, kita cek profilnya. Nah, profilnya ini kita sesuaikan namanya, alamatnya, isi-isinya. Seperti ini tanggal mulai awalnya, ini generasi datanya, kita sesuaikan. Nah, ini kalau pakai cabang. Nah, kalau untuk manufaktur, kita sistemnya yaitu pakai periodik biasanya, kan perpetual. Oke, periodik. Nah, kita edit dan simpan. Oke, udah. Nah, untuk berikutnya adalah tutorial persiapan singkat. Nah, setelah kita install, kita bikin perusahaan baru atau kita kosongin data baru, nah kita masuk ke persiapan singkat. Ini alurnya, klik menu tab pengaturan sistem, persiapan singkat. Nah, tab perusahaan, kita buat perusahaan baru, tadi sudah ya, sini sudah. Terus pengosongan data sampel, nah kalau data sudah ada mau kita kosongin atau kita coba-coba, sudah bisa, kita mau pakai, dan kita kosongin bisa. Kemudian generasi data. Data ini adalah fungsinya ini untuk generasi data tahunan. Nah, kita mulai di Januari, berarti 001. Atau kalau kita memulai jadi 2021, bisa kita hapus dulu dan klik ulang. Sini mulainya 01/01/2021 untuk input backdate. Nah, ini semua sistem sama, walaupun profilnya banyak, generasi tidak boleh berbeda, harus sama semua. Nah, kalau kita memulai tahun 23 ya kita hapus. Dan kita simpan ulang pakai 2023. Oke, nah sekarang kita anggap mulai 22 ya. Nah, satu tahun kemudian di tahun 2023 kita bikin perusahaan baru. Nah, kita bikin perusahaan baru, berarti perusahaan baru itu ketika ke perusahaan baru generasi data mulai 002 karena harus sama dengan generasi data yang ada di sistem ini walaupun banyak perusahaan seperti itu. Ya, lanjut pengaturan profil. Nah, yang tadi ya untuk pabrik adalah R, pakai periodik untuk pabrik. Nah, seperti ini kita lengkapin. Oke, ini otomatis. Kalau ada cabang, saya checklist, kalau enggak biarin aja. Oke, edit simpan. Nah, berikutnya udah berarti kode akun datasheet. Akun datasheet ini sudah ada sampelnya. Nah, ini kita isi saldonya di sini. Kita isi ya. Untuk saldo hutang itu kita inputin minus. Modal juga minus. Nah, di bawah ini harus 0 tuh baru balance. Ini kalau data transaksi yang cut off ya, udah berjalan. Kalau perusahaan baru tidak perlu isi saldo awal, langsung install, bikin PT, langsung transaksi begitu. Nah, ini perusahaan sudah berjalan, maka ada saldo awal. Oke, lanjut master aktiva tetap. Nah, seperti ini. Kita bikin misalkan komputer.
office equipment. Nah, tanggal belinya misalkan 21 ya, 01/12/2021. Harganya 4 juta. Tanggal pakainya 01/12/2021. Nah, pas pakai 4 tahun, kode GL, kode asetnya. Karena settingan ini nanti untuk bikin otomatis akumulasi penyusutannya. Perlengkapan kantor, depresiasinya, akumulasi perlengkapan kantor, dan sini biaya penyusutannya kata-kata 6. Peralatan kantor. Nah, di sini metode yang digunakan adalah garis lurus. 01/12/2021. Oh, tanggal awal ya, tanggal awal berarti 22/01/2022. Tanggal awal sistem. Harganya 4 juta. Dan nilai akhir mungkin 3 jutaan lah ya, sampai 3 juta. 3.917. Karena udah disusun sekali kan di sini. Oke. Flag barang tidak ada ini adalah kalau barang sudah tidak ada, fisiknya secara fisik tidak ada, dah dijual, dah dirusak dan dibuang. Walaupun nilai buku sudah habis, kalau barang masih ada jangan di checklist, tapi masih ada barangnya. Oke, ini klik. Ini 001, klik simpan. Ini kodenya ya. Ini untuk input master, data sudah kita input, kita lihat di sini. Di sini untuk melihat ya, data sudah kita input. Nah, ini hanya bikin masternya aja. Nah, berikutnya kita input saldo awalnya. Pada awal tetap di sini. Ya, kita cari asetnya. Komputer. Nah, kita input nilai saldonya ya. Tadi 3917 misalkan saja. Oke, kita simpan. Nah, ini untuk input saldo awal aset. Berikutnya yaitu bank. Nah, bank ini adalah modulnya berbeda antara buku besar sama bank karena software-nya adalah multi currency, jadi kodenya harus sama dengan GL. Oke, ini ketika buat baru pilih kode GL-nya di sini, kas kecil. Nah, ini tipenya ada C sama R. C itu kas kecil, dipisah karena yang memegang kas sama bank berbeda, jadi ada dua tempat inputan. Nah, oke, klik simpan. Pilih lagi bank ya, kita pilih bank BC aja. Nah, klik R, coba bank, simpan. Nah, input giro masuk. Giro masuk, kita checklist giro, simpan. Sekarang input giro keluar. Giro keluar, mana giro keluar? Nih, giro keluar di sini. Dan kita checklist, simpan. Untuk nilai saldo awalnya, modul kas dan bank ini kita isi di GL logo besar dan isi juga di sini, di 2 kali input. Nah, lanjut, berikutnya hutang, ini supplier. Ini contoh suppliernya PT Abadi Jaya.
alamatnya Jakarta. Ini syarat bayarnya kan sebulan. Nah, ini oke, pilih PN atau 0 PWN nya 0 PWN dan kita simpan. Oke, di sini manggil data sudah kita input. Nah, dan kode, nama atau cari di sini. Atau bisa juga pakai kode manual, bisa. Atau enggak, kalau terlebih bisa klik copy juga di sini. Oke, lanjut saldo awal hutang. Awal hutang kita panggil nama suppliernya. Nah, untuk di sini fakturnya ini bisa detail ya, faktur hutang kita atau kita rekap saja. Misalkan abadi 01, kita rekap aja. 31/12/2021, temponya 31/01/2022, misalkan hutang kita 3 juta. Oke, kita ketik saldo awal. Supaya nanti kalau ada masalah kita cek, oh ini dari saldo awal, itu fungsinya. Ya, klik simpan. Oke, kita panggil. Nah, nanti ini adalah laporan saldo awal untuk mengisi kode deal datanya tadi, nilai saldo awalnya. Di sini manual, kan tidak nyambung. Oke, berikutnya saldo awal uang muka pembelian. Nah, tadi sama Wijaya. Nah, ini kalau uang muka ibu transaksi minus. Nih, coba diketik minus. Dan nanti ada laporannya diisi di kode data sheet harus sama. UM abadi 002 misalkan aja 31/12/2021 tuh 01/2022 kita ada uang muka 1 juta. Ya, saldo awal UM. Oke, kita simpan. Nah, ini manggil di sini data yang diinput. Oke, lanjut tutup piutang, kode pelanggan. Nah, kita bikin misalkan PT Utama Kencana. Sama kata juga. Ini tempo pembayarannya kan di 15 ya. Nah, untuk D ini ada maksudnya ya, D itu day, M itu month, W itu week. Dia akan bentuk otomatis satu temponya. Oke, klik simpan. Ini panggil yang sudah kita input di sini. Di sini. Oke, kalau mau edit, mau simpan, mau hapus di sini. Kita cari di sini saya juga. Lanjut, saldo awal piutang. Kita panggil customernya Utama 01 misalkan 31/12/2021. Waduh, mungkin jumlah piutangnya 15 juta. 15 juta ya kurangnya. Ini saldo awal. Simpan. Oke, ini memang sudah kita input. Nah, nanti ini nyetak input ada laporan juga. Nah, total laporan itu dimasukin ke kode data sheet karena tidak nyambung. Ini saldo uang muka. Sama. Nah, di sini input transaksi minus ya. Dan nanti ada laporannya juga untuk isi saldo awal data sheet-nya. UM Utama 02.
yang akan minus 1.500.000 saldo awal. Ya, klik simpan. Ya, lanjut ke persediaan. Nah, kode barang input di sini. Ini contoh aja meja ya, meja belajar. Name kategorinya non. Kalau mau isi bisa add new langsung ya, merek juga bisa add new. Nih add new kalau mau buat baru. Ini kode satuan. Ini bikin add new. Simpan. Oke, kita pilih unit. Ini jenis stoknya tinggal sesuaiin, ada OTH itu yang masuk stok, ini jasa tapi dihitung stoknya, ini raw material, consumable, work in process, WIP dan finish good. Nah, kita contoh finish good aja ya, finish good. Nah, ini kita isi nomornya kalau ada, supplier boleh kosong. Ini harga USD-nya, ini waktunya, waktu pesennya. Nah, ini kita settingan nanti produksi. Intercheck nih sama pakai, ini memo keterangan. Nah, harga beli pokoknya ini ya misalkan kita belinya meja itu 800 ya, 800.000. Harga beli maksimum 800.000. Oke, simpan. So, kode barang masih kosong berarti MJA min 001. Klik simpan. Udah. Nah, ini untuk manggil atau data input bisa di sini. Lookup nom buktinya, lookup barangnya ya. Ini atau menu cari. Nah, bisa juga mencari. Nah, ini pilih. Kita pilih detail barangnya. Gambarnya, penawarannya. Nah, tuh. Ini baru masternya aja untuk saldo awal di sini. Saldo awal. Klik refresh. Nah, ini harganya udah, harga jualnya kalau perlu isi boleh kita isi di sini boleh. Ini harga jual standar ya. Oke, quantity misalkan ada 2. Ya, kita klik simpan. Nah, sampai sini buat saldo awal sudah selesai. Dan kita cetak laporannya, daftar laporan. Nah, sini laporan saldo awalnya. Ini kita cetak dengan neraca awalnya, persediaan, hutang, piutang, kas bank, aktiva. Nah, angka-angka ini harus sama dengan data real. Seperti itu. Nah, untuk input saldo awal tadi ini kan secara manual. Di sini ada juga fitur input saldo awal secara import Excel. Nah, ini tadi sini ya. Kalau sistem ini manual nih, ini manual sini. Nah, ini kalau sistem. Nah, di sini. Saldo awal yang umum, supplier, pelanggan, persediaan, saldo hutang, piutang dan aktiva. Nah, sebelumnya saya akan jelasin itu format importnya. Oke. Nah, format import seperti ini. Oke, pertama awal GL. Ini bisa kita isi di sini. Angka-angka saldo awal atau hasil cut-off-nya. Kalau perusahaan baru 0 ya. Ini untuk akun 3 minus, akun 2 juga minus ya, hutang sama pasifa ini ya, hutang sama modal. Nah, ini nanti tinggal kita import. Nah, ini kode tipe akun itu saya lihat dari sini. Ini tipe akun. Pengelompokan. Oke, lanjut berikutnya saldo awal supplier.
Nah, formatnya seperti ini. Kita tinggal isi aja data-datanya dan jangan rubah kolom ya. Muat jangan dirubah, nanti di importnya error. Nah, seperti ini kode ini otomatis nih. Ini cabang 01 kalau nggak ada cabang. Nggak sesuaiin datanya aja. Saldo awal customer. Nah, sama juga supplier, tinggal isi data-datanya aja. Nah, seperti ini. Saldo awal inventory. Nah, seperti ini. Isinya tinggal diisi. Nah, ini stok awalnya di sini ya, harga beli kalau ada. Ini stoknya. Kalau ada stok, harusnya ada harga beli karena mempengaruhi awal persediaan. Nah, untuk kode itemnya adalah gabungan dari GDP, gabungan dari gudang dan nomor item. Cara buatnya seperti ini. Sama dengan GDP, terus pilih dan ya, nomor item. Nah, seperti ini. Ini gabungan dari GDP dan nomor item. Nah, bisa copy, paste, special value. Nah, seperti ini bikinnya. Makanya GDP sekian. Jadi gabungan dari dua ini. Karena software ini adalah softwarenya multi gudang, makanya ada GDP. Tuh, fungsi kode item ada multi gudang. Oke, kita simpen. Berikutnya hutang. Nah, format hutang seperti ini. Ini format hutang ya. Ini nol faktor mana bukti sama. Nah, ini kalau uang muka atau retur ketik minus. Nah, kalau uang muka harus ada flag uang muka di sini. Ini uang muka. Kalau retur checklistnya 0, berarti retur bukan uang muka. Itu juga minus juga kalau retur yang mau dipotong. Oke, piutang. Utang juga sama menunya, no faktor, no bukti sama. Ini pelanggan, ini uang muka minus, retur juga minus ya. Cuma kalau retur nggak checklist. Kalau uang muka ada flag uang mukanya 1. Ini ke aset. Nah, ini aktiva tetap, bikin seperti ini. Nah, ini saldo awal nilai bukunya, ini per bulannya, ini settingan kode GL-nya. Ini tinggal diimport, sudah terbentuk. Oke, awal formula produksi. Ini untuk produksi ini formula ya. Ini headernya, ini detailnya. Ini biasanya bisa dibikin nanti dibantu import sama tim Rama misalnya. Ini karena belum menu import ini belum ada. Ini sampel aja, sampel untuk formula produk. Oke, lanjut import transaksi GL. Nah, apabila data kita sudah banyak, udah mungkin ketinggalan lah data backdate ya, nggak mungkin import dari awal, dan kita mau ambil buku besarnya aja atau dari mutasi banknya aja, bisa import transaksi GL harian ini. Nanti setelah import langsung terbentuk namanya laporan keuangan. Nah, cukup mudah di sini. Nah, sini penjelasannya, ini satu bukti ya, satu bukti. Nah, ini kode akunnya masing-masing. Nah, ini kode awal akun ini bank, ini bank. Nah, di sini kredit, berarti posisi akun ini kredit. Tadi nggak ada lawannya. Nah, posisi akun ini berarti posisinya debit. Ini gaji karyawan yang lembur sini debit, begitu. Jadi masing-masing baris. Nanti setelah dicetak ada bentuk jurnal sendiri karena nomor bukti sama ya, satu nomor buktinya. Nah, nanti akan bentuk jurnalnya itu kas pada gaji karyawan dan gaji lembur. Nah, balik. Ini gaji karyawan dan gaji lembur pada kas. Begitu di jurnalnya. Ini kosong karena kosong ya. Karena bukan dua baris, lebih dari dua baris begini. Nah, kalau dua baris aja seperti ini, biaya telepon dia hanya bank lawan biaya. Berarti banknya kan keluar nih posisi kredit, otomatis debitnya apa? Nih, bank bunga biaya telepon, otomatis jurnalnya biaya telepon pada bank. Nah, ini yang kuat yang depan ya. Ini kan boleh kosong nih. Nah, kalau cuma dua begini berarti ini. Nah, sesuai posisi uangnya, kreditnya, berarti debitnya ini. Nah, ini kebalikannya nih. Ini posisinya bank ini kan debit, nah lawannya kredit. Nah, karena apa? Ini bunga bank. Berarti kas pada bank pada bunga bank pada bunga giro. Nah, yang mempengaruhi adalah yang depan ini ya. Ini posisinya debit, maka lawannya masih kredit. Nah, ini posisinya kredit, otomatis lawannya debit. Nah, seperti itu. Untuk bikin format import jangan sampai salah. Oke, lanjut.
yang import data stock of name inventory. Nah, ini untuk stock of name biasanya kalau ada banyak repot tuh satu-satu cari barang. Nah, di sini ada menu fitur import. Fitur import ini langsung kita masukin seperti ini formatnya. Nah, kita isi sebenarnya ini. Ini yang mempengaruhi nilai hasil stock of name di sini. Nih, hasilnya di sini. Ini nggak perlu diabaikan saja, yang penting ini. Oke. Lanjut yaitu import transaksi pembelian. Nah, kalau pembelian udah banyak bisa kita import. Nah, seperti ini formatnya harus sama sesuai. Nah, ini juga import penjualan bisa juga import penjualan. Nah, seperti ini. Formatnya jangan rubah format ya. Ini standar seperti kalau produk itu pasti error. Import bayar utang bisa juga. Ini bayar utang. Format import. Format import penerimaan piutang. Ini seperti ini. Ini nomor invoice-nya ya yang kita bayar, nomor bukti transaksinya, ini tanggal bayarnya. Ini kode akun banknya, itu. Oh, ini akun admin di sini. Oke, ini adalah penjelasan tentang format import. Nah, langsung kita praktekkan. Import saldo awal di menu pengaturan sistem. Import saldo awal kita mulai dari jurnal umum. Kita import, ambil filenya. Kalau tadi di dev C, Rama Gunting, nah format import Rama, GL. Oke. Kita tunggu masih proses ya. Ya, langsung kita proses import, ini baru masuk ke database ya. Oke, lanjut. Berikutnya import supplier. Import data supplier. Oke. Lanjut import pelanggan. Ke import persediaan. Oke, lanjut import uang muka yang utang ya. Utang. Import piutang. Piutang ya. Oke, import aset. Oke, ini berikutnya import jurnal umum. Transaksi ya. Tadi kan saldo awal transaksi. Ini import GL. Proses. Ini import pembelian, kalau mau diimport. Pembelian. Nih. Import penjualan.
Kita import biaya utang. Kita import terima piutang. Oke, jadi semua bisa via import ya untuk memudahkan lah, baikpun saldo awal ataupun transaksi. Kalau hanya seperti ini bisa. Dan misalnya lagi import stock of name. Nah ini. Oke, stock of name ambil dari Excel, datanya format. Nah, tinggal otomatis ini material soal tadi ya, langsung bisa simpan. Nah, hitung tanggal mutasi SO ini adalah kalau stock of name-nya pagi jangan checklist, kalau stock of name sore karena itu ada transaksi kan harus checklist. Ini ada transaksi, klik simpan. Oke. Nah, setelah ini adalah format laporannya. Berikutnya yaitu cetak laporan saldo awal. Nah, ini bisa kita cetak. Ini neraca, di sini bentuk stapel baris, ini bentuk neraca T. Oke, kita cetak. Ini kalau detail ceknya supervisor. Nah, kita tunggu lagi sedang proses pencetak. Itu bahasa Korea memang Oke, ini bentuk neraca awalnya. Ini harus sama dengan data yang di input ya, data awal ya. Ini saldo awal persediaan. Ini saya cetak juga, ada saldo harus sama dengan data aslinya. Ini datanya harus sama. Kemudian saldo awal hutang. Oke, ini rekap ya. Kalau detailnya yang ini, yang A, profaktur dia. Ini profakturnya. Masuk uang mukanya juga di sini, retur juga masuk sini. Laporan piutang, ya. Ini piutang karyawan juga termasuk. Ini laporan kas bank. Laporan akibat tetap. Ya. Oke, untuk karyawan itu bikinnya sih seperti customer, contoh aja ya, di master, kode pelanggan. Nah, dibikin kodenya mungkin bisa kode manual. Nah, tipenya ini K, karyawan. Terus ini kode GBGL-nya piutang karyawan. Nih, seperti itu aja. Ini contohnya ya. Kami satu nama bagus. Ini alamat Jakarta. Bayarnya ini juga nggak penting. Ini cuma formalitas. Yang penting ini kode GL piutang, tipenya K. Nah begini. Nah, saldo awal piutang karyawan itu sama seperti customer juga, sama cara inputnya. Oke, itu adalah cara untuk input saldo awal atau import saldo awal. Lanjut ke tutorial berikutnya. Tutorial berikutnya adalah modul pembelian. Ini tab pembelian di sini. Ini menu-menunya, ini alurnya ya. Dari permintaan pembelian, PO, penerimaan barang, pembelian NPB, dan bayar utang. Ya, kita langsung ke permintaan barang. Permintaan barang ini adalah permintaan untuk dibelikan barang. Contohnya orang gudang. Oke, minta dibeliin barang. Misalkan ya kursi Monte Carlo. Kita dibeliin 12. Oke, simpan. Di
Ini untuk melihat data sudah kita input tadi PR input. Nah, untuk kita edit, kita hapus, bukti atau cetak. Mencetak. Ini untuk cetakannya. Ini juga bisa cari PR. Ya, sama aja ya. Nah, kemudian PR kita minta buatkan PO. Nah, bagian PO, panggil PO, panggil suppliernya, tarik PR. Nah, dari ini muncul, kita pilih. Nah, untuk dibelikan bikin PO ke supplier. Nah, seperti ini. Nah, pembelian ini bisa juga tanpa PR, cari barang langsung juga bisa ya. Oke, ini harganya, ini diskonnya. Ini PPN-nya tinggal pilih. PPN-nya. Oke, klik simpan. Oke, ini contoh PO-nya. Ini kita panggil. Nah, kalau mau cetak seperti ini. Nah, PO ini kita bisa export ke PDF atau ke Excel atau ke PDF ya. Nah, export ke PDF. Hasil seperti ini kita simpan, nanti bisa kita WA atau bisa di email untuk PO-nya. Nah, setelah PO dikirim ke supplier dan barang datang, masuk ke menu penerimaan barang. Ini untuk penerimaan barangnya, pilih PO-nya, nanti diterima. Ini boleh full, bisa sebagian, tapi tidak boleh melebihin PO. Nah, ini masukin nomor surat jalan supplier. 1. Ya, di sini stok sudah nambah ya, nomor stok. Kita lihat stok. Nah, ini stoknya. Nah, ini tidak ada jurnal karena pakai sistem periodik. Oke, lanjut. Berikutnya pembelian dengan PBB. Nah, ini adalah tagihan supplier. Tadi baru terima barang dulu. Nah, ini berikutnya nagih. Nah, ini kita input nomor INV suppliernya. Nah, nanti kita bayar utang pakai nomor faktur ini. Pastiin dia sama. Nah, ini uang muka. Nah, ini bisa tarik uang mukanya. Mukanya ini tinggal sisa hutangnya ya di sini. Sisa hutangnya. Oke, kemudian klik simpan. Oke, nah di sini ini kita klik lihat jurnal. Nah, ini jurnalnya seperti ini. Kita cetak jurnal juga. Dan ini klik belum lunas untuk invoice-nya ya, cara faktur. Ini dipotong uang mukanya. Ini pembelian dengan WPB. Ada juga pembelian dengan langsung atau pembelian langsung. Sini. Nah, sebelum pembelian langsung, kita masuk ke menu tawaran supplier dulu ya. Jadi fungsi tawaran supplier ini adalah supplier ngasih harga kita dan kita record datanya. Oke, kursi Carlo tadi, nah harganya 24 ya penawarannya, kita simpen. Nah, nanti di PO, ketika kamu bikin PO, contoh, ini ke Carlo, klik detail tawaran. Nah, di sini akan ada tawaran dari supplier. Nah, kita bisa menentukan beli dari supplier yang mana. Nah, ini setelah kita pilih ini, nah ini kalau supplier beda bisa kita ganti di sini. Seperti itu. Oke, berikutnya yaitu pembelian langsung. Jadi ini beli tanpa PO ya, misalkan bisa kredit. Nah, biar dari PR juga bisa, dari barang juga bisa. Udah dari cari barang aja. Oke, ini berapa kuantitinya? Misalkan 2 ya. Oke, info suppliernya. Notanya. Oke, simpan. Nah, ini bisa langsung cetak buat stok. Nah, ini stoknya, ini jurnalnya. Dan lihat secara hutangnya nih, 4.800. Ini beli supplier bisa pilih juga untuk ngecek supplier ini sudah beli apa aja. Kita sudah beli apa aja dari supplier ini, seperti itu. Nah, ini. Bisa juga cetak juga. Nah, ini cetakannya.
Nah, kalau kita ada retur pembelian, kita menu retur pembelian di sini. Oke, dia bisa potong faktur lama, bisa juga langsung cari barang. Kalau faktur lama otomatis selesai di sini langsung potong. Kalau dengan faktur tidak tahu fakturnya, kita bisa potong hutang, bayar hutang sama distribusi retur. Oke, misalnya retur 1, alasannya rusak. Klik simpan. Oke, pilih ini mau cetak, pilih cetak. Dan mau cetak seperti ini. Dan lihat stok dan jurnal. Stoknya berkurang 1 ya, ini jurnalnya. Oke, berikutnya bayar hutang. Hutang kita pilih Bank BCA, Saudara Aneka Teknik, cari fakturnya. Ini bisa pilih berapa faktur yang harus 1. Ini misalkan 2 faktur kita bayar. Nah, ini kalau ada lebih kurang bayarnya, sini ada menu namanya lebih bayar. Nah, contoh saja kita di sini kan hutangnya 28.600.000, dan misalkan kita bayar 30 juta. Misalkan saja. Nah, yang 1,4 ini kita checklist nanti buat invoice berikutnya. Nah, ini kita checklist. Ini kalau potong PPh kita ketik minus ya, ini admin bank. Terus kalau kita hanya sedikit, contoh hanya lebihnya mungkin 100 rupiah ya, 1.000 rupiah, ini nggak perlu checklist karena dianggapnya biaya dan tidak diperhitungkan di invoice berikutnya. Nah, kalau jurnalnya agak beda-beda, kita bisa klik ke jurnal, edit. Nah, ini kita sesuaikan. Oke, ini standar. Kita klik simpan. Oke, ini kita panggil. Menu-menu yang atas ini semua menu panggil data yang sudah kita input ya, semua. Kita cari ini sama. Untuk edit, hapus, mau lihat. Ini cetakan vouchernya seperti ini dan cetakan jurnalnya seperti ini. Oke. Nah, di sini ada menu tutup, buka, tutup order. Nah, di PO itu kita bisa tutup paksa kalau mungkin supplier sudah tidak ngirim barang. Contohnya ini. Nah, ini bisa kita tutup. Ini kan di sini bisa kita aktifkan ya, karena tapi hanya untuk yang di close paksa, tutup paksa dan dikirim. Itu fungsi tutup pas order. Nah, sini tanda tukar faktur. Kemudian Aneka Teknik. Ini kita tukar faktur ya, tukar ke faktur supplier kita. Oke, klik simpan. Nah, seperti ini. Nah, fungsi pengaruhnya ini, kalau kita invoice bulan 3, tukar fakturnya bulan tanggal 15 bulan 5, berarti tempo itu berjalan setelah tukar faktur, itu fungsinya. Jadi kita temponya lebih panjang kalau kita nggak segera tukar faktur. Ini cetakannya seperti ini. Oke, lanjut. Ini menu daftar ya, daftar VA, tawaran, daftar PO. PO-nya kita anggap semua. Ya, semua. Nah, sini udah datang dan sudah tagihan. Nah, datangnya kapan? Nih, nomornya bisa detail. Nah, detail. Oke, nomornya mana? Pilih detail pembeliannya. Nah, ini bisa lihat. Kalau di PO-nya langsung double klik atau pilih di PO sama aja. Nah, ini PO-nya. Oke, kemudian yaitu daftar PO standing. Nah, ini PO yang belum datang ya, ini belum nggak ada datanya. Atau nggak kita buat data PO baru aja. Oke, 2. Simpan. Nah, kita klik PO standing. Nah, ini ada nih. Standing, bisa kita cetak layar. Nah, ini layarnya, ini double klik bisa lari ke PO-nya. Oke,
Oke, jadi daftar uang mukanya, lihat-lihat aja data penerimaan barangnya, daftar pembeliannya, bisa dilihat daftar retur untuk lihat-lihat aja. Nah, berikutnya menu laporan pembeliannya. Di daftar laporan pembelian. Nah, ini tawaran, laporan PR, PO, pembelian ini bisa dicetak ya. Cetak aja ini sesuai datanya. Nah, ini pembeliannya. Ringkasan pembelian ini. Ringkasan. Oke. Ini pembelian ringkasan dalam setahun per supplier. Nah, ini kita lihat. Ini PPN masukan ya di sini, PPN masukan. Oke, berikutnya laporan hutang. Nah, ini daftar supplier. Ini detail supplier ya, tentang mutasi suppliernya, rinci per faktur, dan mutasinya. Supplier. Daftar hutang. Nah, ini hutang belum lunas. Cetak nih yang belum lunas nih. Sisa uang muka, akuntansi hutang belum lunas. Contoh ini formatnya lain. Nah, ini seperti ini formatnya. Mutasi ini periode nih. Ini periode berjalan dengan fakturnya. Oke, lagi kata aging hutang ya nih. Aging hutang ke supplier. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa diganti ya ininya, periode harinya. Kali 15 ya 15. Nah, seperti ini. Untuk pembelian dan hutang mungkin cukup sekian ya. Lanjut ke tutorial berikutnya. Tutorial berikutnya yaitu tab persediaan. Nah, ini bukti persediaan. Nah, transaksi ini ada tipe-tipe transaksinya. Ini pakai ada pemakaian, buat adjustment, input di sini. Nah, adjustment ya di sini, kursi. Oke, misalkan ini adjustment 1, alasannya adjustment lah, bebas ya, timpang. Ini adjustment plus kalau ini. Oke, ini bisa cetak juga di sini. Oh, ini pemakaian ya, ini adjustment. Ya, cetakan seperti ini. Oke, lanjut ke bukti pindah gudang. Nah, di sini kalau kita memiliki lebih dari satu gudang, maka di GDP ke GDK. Ya sih. Oke, kita ke kursi. Ini, nah ini kita pindah di GDK, klik simpan. Nah, ini contoh hasilnya ya. Ini bisa cetaknya atau cetak SC-nya untuk berjalan seperti ini. Berikutnya bukti stock of name. Nah, stock of name ini kita bisa manual. Contoh, cari si Carlo. Nah, ini realnya 9, misalkan ada 8, misalkan aja lah. 8 ada selisih langsung. Nah, hitung mutasi tanggal SO ini adalah apabila SO-nya pagi, kan nggak perlu checklist. Kalau SO-nya sore dan hari itu ada transaksi, maka harus diperhitungkan stoknya. Gitu. Dan klik simpan. Nah, token ini bisa juga dari Excel ya. Ambil Excel. Nah, format Excel ini ada di menu laporan inventory. Nah, daftar laporan persediaan, daftar barang. Nah, ini checklist, formatnya pilih yang B. Nah, ini kita cetak. Oke, seperti ini. Kita export ke Excel. Export ke Excel ya, Excel Sendit biasanya. Oke, dan klik OK. Nah, ini kita hapus-hapusin. Nah, seperti ini.
Ini kita isi di sini nanti sebenarnya. Nah, nanti terus diimport. Nah, seperti itu. Ini contoh saya import ya. Ini dari persediaan. Top name, ambil dari Excel. Ini ambil dari Excel yang episode awal nih. Nah ini, oke, post open. Nah, kemudian klik simpan seperti itu. Simpan langsung ya, simpan. Oke, udah kita nih kartu stok. Ini stok, contohnya tadi kursi. Oke, nanti mutasi-mutasinya dan juga bisa cetak. Nah, seperti ini. Ini bisa pilih misalkan GDK langsung nih sama GDK-nya. Oke, lanjut ke konsinyasi. Nah, ini karena belum ada data, coba kita konsinyasi ya. Kita edit aja. Yang ini kita pilih nama customernya Saksi. Simpan. Oke, kita konsinyasi, pilih langganan dulu, baru pilih barangnya. Nah, ini barangnya. Nah, ini. Konsinyasinya nggak ada mutasi, mungkin yang atas ya. Nah, ini mutasinya. Kita cetak bisa. Nah, seperti ini. Oke, daftar barangnya. Dilihat terbuktinya, ini ya stok minus, stok minimum, stok minus 0 dan barang aktif, kita lihat-lihat aja. Nah, kemudian untuk laporan stok, ini daftar laporan persediaan, daftar barang. Untuk stok posisi terakhir kita pilih yang A dan ini checklist. Nah, layar. Nah, ini stoknya. Oke, ini stoknya harga bisa cetak top minus. Nah, kalau posisi periode misalkan mau cek tanggal 5, ini tanggal 2/02/05/2022, kita push stok tanggal 2 misalkan. Ini jangan di checklist, pilih yang A. Tapi sebelum kita menyetak laporan per periode, kita harus lakukan menu maintenance, posting, mutasi, inventory bulanan. Nah, kita proses dulu untuk menghitung data per bulannya. Itu untuk data yang periode ya. Atau nanti kalau mau tutup buku, ini bisa jalankan. Nah, ini kita cetak, ini kita buang checklistnya tanggal 2. Nah, ini stok per tanggal 2. Nih, ketahuan di sini. Oke, atau stok per periode bulan 3 misalkan aja ya. Nah, ini juga ini kosongin. Bulan 3. Nah, ini juga harus proses tadi, itu proses yang ini tadi. Kalau per periode. Nah, kalau nggak periode baru checklist. Nah, kalau ini periode ini jangan di checklist. Oke, layar. Nah, ini stok akhir bulan 3 nih. Gitu. Oke, lanjut nih laporan bukti analisa persediaan. Nah, ini tinggal kita cetak aja nih laporannya. Mau pilih. Kemudian laporan analisa persediaan. Nah, ini bisa buat closing bulan atau tahunan. Nah, kalau periode ini, nah ini untuk nyetak yang F. Nah, ini buat stok periodenya. Mutasinya periode di sini. Kalau buat bulanan pakai yang ini. Nah, ini bisa pilih kode bulanannya. 4 atau bulan 5, tetapi harus posisi dulu ya. Nih, yang ini. Posting mutasi dari bulanan karena ini periode ya, layar. Ini. Oke, setelah menu laporan persediaan, nah berikutnya kita masuk tab pabrikasi. Ini pabrik. Ya, kita pertama bikin formula produk. Nah, seperti ini, misalkan ini ya. Nah, formula produk seperti ini. Jadi paket sofa plus kursi. Ini bahan bakunya, ini barang hasilnya. Contoh buatnya seperti ini. Ini asal aja ya. Ini nama ini.
Nah, salah aja seperti ini. Nah, ini berapa, tinggal diisi dan simpan. Nah, ini bisa juga cetak paketnya. Nah, seperti cetak. Nah, warnanya ini hasilnya ini raw materialnya. Oke, berikutnya ini formula, ada formula pemecahan juga. Nah, ini pemecahan. Nah, ini barang kayu ini dipotong jadi ini dan ini. Ini by quantity aja. Nah, berikutnya pemecahan panjang. Nah, seperti ini pemecahan panjang. Nah, ininya bahan bakunya, ini bahan jadinya. Hasilnya. Kemudian formula wash. Ini bahan bakunya juga jadinya sama seperti itu. Ya, berikutnya itu pesanan pabrikasi. Nah, ini adalah macam ada pesan dari customer, kita input di SO dan kita berikutnya SPD MOCS atau SPK, misalkan customer ini tanpa SO boleh ya. Oke, misalkan kursi paket. Kursi sofa ini. Oke, satu. Oke, klik simpan. Ini kita panggil. Oh, misalkan pesen jangan satu lah ya. Pakai kursi 4 lah, 4. Ya, 4. Ini SPK-nya 4. Stock check order. Nah, seperti ini. Ini job ordernya atau perintah produksinya seperti ini. Ini atau cetakan yang kedua. Ini sama ya, cetakan yang kedua. Nah, setelah MOCS ini, kita masuk ke menu MOMS, ke pusat aplikasi MOMS. Nah, ini tinggal kita pilih MO-nya tadi. Oke, ini otomatis. Nah, formula ini bisa kita rubah kalau memang ada custom. Ini estimasi selesai 0405/2022. Nah, kita simpan. Kalau nggak ada rubah formula, oke. Dan aja kalau rubah bisa rubah di sini. Ini nanti yang formula fix-nya. Kalau depan tadi kan formula awal nih, ini masih bisa custom di sini. Ini yang buat produksi, klik simpan. Oke, ini bisa kita cetak ya. Ini cetakan seperti ini. Material nih bahan jadinya. Oke, berikutnya yaitu nih kalau ada pemecahan dulu. Nah, ya sih seperti ini contoh transaksinya nih. Tadi ini saya input aja, cari bahan bakunya, cari yang jadinya. Ini juga ada pemecahan panjang. Ini nih cari bahan bakunya, ini bahan jadinya. Setting-settingan ini ada di menu master. Nah, kita master ini ya. Nah, master kode barang. Contoh ngambil satu aja. Nah, setting sini ukurannya yang tadi otomatis di cropping tadi di sini settingnya. Oke, lanjut ke cropping. Luas ya, luas juga sama. Luas itu adanya total plat. Oke, kita lanjut ke penyerahan bahan baku. Tarik MOMS-nya, oke, langsung simpan. Nah, ini di sini potong bahan baku udah berkurang. Nah, cetak ini dia masuknya taruh ke gudang produksi. Ini bahan bakunya. Oke. Lanjut ke tambah pakai pabrikasi. Nah, ini kalau ada tambahan ya. Atau bahan yang rusak kapan misal kita masuk ke tambahan. Kan ya cat kayu masuk grup lah. Itu aja. Oke, simpan.
Oke, setelah ini tambahan udah selesai, masuk ke hasil. Hasil publikasi kita pilih. Ya, nah ini otomatis jadi harga HPP-nya di sini. Nah, ini total dibagi 4, ini HPP ini. Nah, di sini markup ini ada estimasi karena dalam produksi ini belum ada namanya biaya overhead. Nah, ini langsung, maka di sini ada seolah-olah overheadnya 20%, maka kita harus HPP jadi sekian. Nah, setelah markup itu kita markup HPP jual. Kita mau jual berapa nih biar untung? Nah, 45% dari setelah overhead, maka kita jualnya 8.700.000. Ini hanya estimasi saja. Ini hitungan kasar ya. Yang masuk ke database adalah ini. Harga HPP-nya ini 4811 ini. Oke, simpan. Oke, kita retur publikasi. Di sini fungsinya, contohnya ya. Dia produksi 4. Nah, yang diproduksi cuma hanya 3, berarti yang satu dipulangin. Itu retur produksi. Jadi bukan barang dipulangin, barang satu paket formula dipulangin seperti itu. Ini bisa dipakai buat produksi yang elektronik kan, dia ada target 100 produksi sehari, ternyata dia cuma bisa 90, 10 dipulangin, di retur bahan bakunya ke gudang. Nah, fungsinya buat itu. Oke, berikutnya yaitu laporan publikasi. Ini laporan publikasi di sini MOCS ya. Kita cetak laporannya. Ini CS-nya. Laporan pemakaian bahan aplikasi. Nah, seperti ini pemakaiannya, ini barang jadinya, ini bahan bakunya. Oke, hasil stok. Terus hasil publikasi. Ini pemecahan, yang ini atas. Ini pemecahan juga. Hasil produksi harian. Ini hasil produksi hasilnya ya. Ini perbandingan bahan baku dengan bahan jadi. Nah, ini material. Oke, ini bahasa ringkas. Biaya, reject, grafiknya. Oke, berikutnya persediaan publikasi. Ya, ini cuma stok aja ya, stok bahan baku atau persediaan buat ngecek stoknya aja. Ini tambahan pakai produksi, ini tambahannya. Dan produksi itu ada tambahan apa nih buat ngontrol? Wah, ternyata ini banyak nggak beres nih produksinya, banyak nambah-nambah. Nah, untuk mengontrol itu. Oke. Untuk publikasi seperti itu alurnya, ini ya. Ini atau enggak ini kalau produk, MO, bahan baku, publikasi. Nah, untuk publikasi ke dalam penentuan HPP di Rama Accounting Enterprise ini ada tiga cara penentuan HPP. Yang pertama yaitu di formula produk ini hanya bahan baku aja, begitu. Terus yang kedua, dalam formula produk ini bahan baku plus biaya overhead masuk di formula sini. Nanti di endingnya dihitung akunting, dicocokin sama laporan biaya tadi ya, sama atau tidak itu. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, di formula sini ini pakai bahan bakunya aja. Namun akhir periode bulanan di sini ada namanya input biaya produksi. Nah, di sini. Jadi input biaya-biayanya terus dihitung ulang di sini. Nah, ini dihitung bulan, dihitung. Nanti diproses otomatis overheadnya masuk ke harga pokok barang. Itu step yang ketiga. Nanti tinggal pilih mau pakai yang mana, antara satu hanya HPP aja, barang atau material ya. Yang kedua overhead masuk formula. Yang ketiga adjustment akhir bulan dihitung dimasukin ke barang. Jadi HPP seperti itu. Oke, untuk publikasi
Mungkin seperti itu tutorialnya ya. Lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu tab penjualan. Kita masuk penjualan. Tadi kita udah beli, sudah produksi, dan sekarang kita jualan barang ya. Kita mulai dari menu penawaran penjualan. Nah, kita panggil nama pelanggannya. Kita jual paket tadi aja lah ya, paket kita jual, kan kita produksi. Kan kita jual 5 juta ya, paketnya ya, 5 juta. Oke, kita simpan. Ini kita panggil. Lalu kita cetak. Ini penawaran ini biasanya sih hanya buat file aja sih, karena di penawaran itu kan ada macam-macamnya, apa keterangan apa gitu. Dan ini biasanya buat file. Oke, berikutnya yaitu pesanan penjualan atau SO. SO ini adalah PO-nya customer. Nah, ini customer kirim PO jadi SO kita. Contoh kita jual paket saja ya, seperti barang produksi tadi. Oke, kita jual misalkan ada SO2 dengan harga 5 juta. Oke, kita simpan. Nah, setelah ada SO ini baru kita masuk ke MOMS tadi ya, pindah produksinya. Nah, kita sudah produksi. Nah, kita kalau ada uang muka, kita masuk ke uang muka penjualan dulu. Nah, harus DP dulu nih, baru kita buatin barangnya. Oke. SO-nya kita panggil, nah DP-nya misalkan 50% ya, 5 juta. Simpan, kita panggil, nah kita cetak. Ini format cetakannya. Nah, apabila yang kuning ini masih kosong, artinya ini belum ada pembayaran dari customer. Artinya buat faktur. Nah, kalau customer sudah bayar, kita masukin di sini tanggal pembayarannya 03 05 2022. Pilih pakai bank apa masuknya. Oke, klik simpan. Oke, lanjut ke surat jalan. Dari sini bisa atau dari sini ya, surat jalan. Kita panggil. Nah, 2. Oke, simpan. Ini kita cetak. Nah, ini cetakan surat jalan seperti ini ya. Di sini sudah memotong stok. Memotong stok 2. Berikutnya yaitu invoice dengan surat jalan. Kita panggil ISO-nya, kita panggil surat jalannya. Ini apa udah sama. Ini kalau potong uang muka tadi ya, uang muka 5 juta, sisanya 5 juta. Oke, klik simpan. Nah, kita panggil. Nah, ini kita cetak invoice-nya. Nah, seperti ini format invoice-nya. Oke, lihat jurnalnya seperti ini jurnalnya. Ini piutangnya. Nah, dipotong 5 juta DP ya tadi. Oke, nah kita kalau ada retur, kita bisa retur jual. Nah, di sini. Retur apalah ya returnya dengan yang tadi, retur kursi misalkan kita retur. 1 akan rusak. Retur ini dia potong tagihan ya. Kalau cuma tuker barang itu namanya bukan retur. Tuker guling itu hanya tidak masuk ke retur ini. Biasanya yang PKP itu kalau retur tidak bersistem biasanya, karena nggak bolak-balik repot itu. Biasanya tuker guling. Ini retur ini untuk potong invoice. Bisa faktur dulu, bisa enggak. Seperti itu. Nah, penjualan ini bisa juga kita jual langsung. Itu penjualan tanpa SO, langsung jual seperti itu. Atau customer ini langsung jual ya, jual kursi lah, jual
kursi, oke, simpan. Ini jalan langsung ini kita ada cetak invoice, bisa juga cetak surat jalan, atau cetak struk juga bisa. Nah, seperti itu. Ya, lanjut berikutnya terima piutang. Terima piutang, pilih BCA. Habis aktif, pilih ini, sisanya cukup ya. 5 juta, ini kalau nggak ada kurang bayar. Nah, di sini kalau ada lebih bayar, contoh 5 juta dibayarin 6 juta. Nah, berarti kan 1 juta lagi lebih bayar nih. Nah, ini checklist. Nah, ini buat motong invoice berikutnya. Nah, kalau lebihnya cuma sedikit, 100, misalkan dia 100.000 rupiah lah, itu tidak diperhitungkan, jangan checklist. Seperti itu. Oke, di sini jurnal. Kalau di jurnal agak beda, checklist. Kalau tidak, ya udah langsung simpan aja. Nah, seperti ini. Ini saya ulang lagi ya. Yang piutang normal, CA, Sakti, nomor invoice, kita oke, langsung simpan. Nah, begitu, cukup mudah. Nah, berikutnya laporan penjualan ya. Laporan penjualan, laporan penawaran, SO, surat jalan, penjualan di sini. Nah, ini laporan penjualan ringkas. Nah, di sini kan ada harga pokoknya langsung, ini ketahuan mandinya berapa. Ini harga jualan detail. Nah, di sini per barang ketahuan mandinya berapa persen langsung. Oke, laporan data ekspor BPN, ini buat BPN. Ini atau ringkasan penjualan. Ini ringkasan penjualan. Ini tetap top ya, yang top urut-urut terbesar. Ini nilai dan by quantity sini. Ini seperti itu. Ini laporan penjualan bulan ringkas. Ini kita tahu customer ini beli berapa dalam setahun, itu fungsinya. Ini komisi sales itu sistem konsepnya komisi sales bertingkat. Dan harus sudah bayar baru ketahuan komisinya nih, pakai yang ini. Nah, ini komisinya karena belum bayar mungkin ya. Oke. Berikutnya yaitu isi faktur pajak masukan, buat yang PKP, pajak keluaran. Ini tinggal isi kode pajaknya kayak generate seperti itu. Nih, tanggal berapa kayak generate. Kemudian ekspor CSP. Nah, CSP ini masukan dan keluaran. Ini bagian keluaran ya. Belum 5. Kita ekspor. Nah, di sini ekspor berhasil. Nih di folder STMP. Oke, kita lihat ya. CSP-nya. Nah, ini CSP-nya. Yang ini. FTD-MNF ini. Oke, lanjut. Penjualan sudah, ini sales. Ini bisa import juga ya, import penjualan dan import transaksi piutang. Bisa import juga dari Excel. Bayaran juga. Oke, masuk berikutnya yaitu master. Nah, master ini sebenarnya harus dibuat dulu karena di masing-masing transaksi dia bisa add new. Nah, contoh PO ya, kita panggil PO. Nah, kalau belum ada supplier maka add new bisa langsung. Kalau belum ada barang, dia juga bisa add new. Nah, tanpa barang langsung bisa.
Nah, langsung. Jadi menu panggilnya tidak harus hafal menu master di mana. Karena tiap transaksi langsung. Jadi tidak harus buat master dulu, gitu tidak harus. Jadi langsung transaksi boleh, bisa. Dan tinggal add-new saja. Oke, tetap saya jelaskan tentang tab master ya. Itu kode mata uang pertama. Mata uang ini DR, kursnya selalu 1. Nah, ini USD. Nah, ini bisa banyak. Contoh tambahin kursnya ya. 5 01/01/2022 sampai 31/05/2022. Kan kursnya 13.100. Oke, klik simpan. Oke. Ini kalau kita pakai multi currency. Oke, berikutnya kode barang. Yang kita panggil di sini, contohnya kita bikin barang kursi lah. Di sini non, kalau belum bisa add new ya. Merek, soalnya unit. Oke, ini harga pokoknya. Ini jenisnya bisa pilih ya, ini raw material atau finish itu bisa sesuaiin. Ini kita pilih jenis kita aja. Nah, kalau awal kita ketik. Nah, kalau barang baru ini nggak isi nggak apa-apa, karena nanti ketika beli langsung keisi otomatis ketika ada pembelian atau barang masuk. Nah, ini contohnya kodenya K-1. Klik simpan. Ini manggil di sini yang sudah kita input ya, kursi, atau manggil dari cari. Kita klik kursi. Nah, di sini kita lihat detail barnya, gambar, nawaran, ya kalau mau isi bisa. Atau bisa copy master, copy, ya tinggal edit apa gitu. Dari kode boleh. Ya, lanjut, itu jurnal pembelian. Pembelian ini untuk di periodik kita tidak gunakan ya, karena periodik itu tidak ada dalam inventory. Kalau perpetual baru bisa disetting di sini. Oke, lanjut, itu kode gudang, kita nambah sendiri, kode kategori, merek, satuan, dan generate item. Nah, karena sistem ini multi gudang, jadi bisa kita copy gudang. Kan dari GDP, untuk barangnya lem kayu aja ya, cat kayu. Ini di copy ke gudang GDK, generate. Oke, kita pilih GDK. Nah, ini yang muncul tadi, yang kita generate. Ini hanya masternya saja, jadi bukan stoknya, hanya master dari harga, nama, kategori, seperti itu, copy master. Nah, berikutnya tinggal pembelian. Nah, seperti ini. Ini settingannya otomatis. Kalau kita akun berbeda, boleh kita setting. Seperti ini. Oke, berikutnya kode supplier. Nah, seperti ini. Misalkan kita bikin suppliernya Agung Wijaya, boleh. Atau ada PT ya, ada PT. Selamat Jakarta. Syarat bayarnya kapan? Nah, ini kalau periodik sistemnya ini akun pembelian bahan baku ya, atau kalau biaya boleh biaya nanti. Oke, simpan. Ini panggil data sudah kita input, atau ini dia cari data yang sudah kita input. Nah, lain-lain kode wilayah, kode syarat bayar. Nah, bayar ini D artinya day hari, M1 W week gitu. Oke, jurnal penjualan. Kita panggil jurnal penjualan, nah, seperti ini. Ini kalau kita pakai akun standar nih nggak perlu setting lagi karena udah otomatis. Kalau kita akun beda kita setting lagi di sini. Ini kode pelanggan. Contohnya PT Maju Utama. Jakarta, bisa bayar. Oke, ini pastikan lokal, ini udah otomatis simpan. Ini mungkin data sudah kita input. Oke, kode salesman ya, sales. Ini kode sales.
Nah, ini untuk komisi per tingkat, tapi ada penjualan sekian persen, komisinya sekian persen itu settingannya. Lain-lain ini kode wilayah, kode saat bayar ya, memang yang tadi. Oke, kode bank. Nah, kode bank ini adalah kode bank, kodenya harus sama dengan DGL. Nah, contohnya kita panggil kas besar, punya R dan simpan. Oh, besar udah ada ya. Pokoknya udah ada udah setting. Oke, seperti ini terbuatnya. Pilih kode GL, tipenya apa, kalau saldo awal, terus simpan. Oke, itu untuk menu-menu master ya. Tapi tidak harus buat di sini dulu, bisa di transaksi kita bisa langsung add new. Ya, berikutnya masuk ke tutorial berikutnya. Tutorial berikutnya yaitu tab kas dan bank. Nah, mulai dari sini transaksi hutang. Ini transaksi hutang yang tidak bisa diinput di modul lain nih, seperti ini. Atau beli jasa, input di sini. Tapi ini jangan digunain. Kemudian ini bayar hutang, potong hutang. Ini saya buat toko-toko ya, buat pabrik sih jarang ini. Oke, berikutnya distribusi retur pembelian. Ini distribusi retur ini karena nggak ada retur ya. Oke, kita buat retur dulu. Mereka teknik keluaran retur pembelian. Satu retur oke, simpan. Kemudian ini distribusi retur. Mereka teknik. Nah, ini potong ini ya, pas 0. Ya, kemudian simpan. Nah, ini data sudah kita input. Nah, potong retur ini bisa juga ketika bayar hutang, sama aja boleh. Kemudian terdistribusi uang muka. Ini uang muka ya. Nah, ini kita potongin. Tapi 38 nih ya. 38 000. Oke, 0. Itu manual. Oke, simpan. Ini sudah input distribusi uang muka. Berikutnya yang bayar hutang. Contoh BCA, mereka teknik, bayar hutang. Nah, ini voice-nya kan bayar 2 juta dulu. Saat ini bisa cicil bayarnya ya. Terus simpan. Ini yang sudah kita input di sini. Ini sudah kita input. Bisa cetak voucher seperti ini. Cetak jurnal seperti ini. Ini kas kecil keluar. Nah, contohnya kas kecil buat beli kopi ya, beli air aqua lah dan kopi. Akan belinya 3 berarti 60.000. Ini kita pilih akunnya 6. Biaya rumah tangga. Nah, ini klik simpan. Oke, klik simpan. Ini bisa cetak vouchernya. Ini bisa cetak jurnalnya. Oke, nah untuk menu bank keluar juga sama cara inputnya. Kas kecil masuk sama juga ya. Nah, berikutnya gimana kalau kita mau ngisi kas kecil dari bank. Nah, itu contoh ini kan bank BCA. Ini top up kas kecil kan 1.500. Nah, bawahnya kas kecil dan simpan seperti ini. Otomatis banknya keluar, kas kecilnya masuk.
seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita store bank? Ya, sama, ya, cuma inputnya di kas kecil, bawah atasnya kas kecil, bawahnya bank. Pokoknya yang keluar itu yang input datanya, itu konsepnya. Oke, kenal seperti piutang ini, utang piutang. Ya dipakai ya, ini di retur, ini uang muka, ini isi uang muka, kita atur dulu. Diskusi retur. Nah, ini retur ya, dipotong-potongin, ini 3 juta. Ini bisa juga potong di terima piutang juga untuk retur. Barengan. Ini uang muka. Ya, bisa uang mukanya ya kita potong 2 juta dulu. Plus 2 juta. Buat motong invoice ini. Ya, klik simpan. Oke, kalau punya jurnalnya akunnya beda, bisa kita pakai jurnal manual, edit dan simpan seperti itu. Berikutnya terima piutang. BCA. Anggap ini pakai giro kita ya terimanya ya. Nanti kan kita ada giro nih, giro masuk. Ini 1. Oh, nggak bisa, ini nggak bisa. Ini bukan invoice-nya, mungkin ganti customer ya. Nah, ini customer-nya. Nah, customer ini baru pakai giro masuk. Gironya BCA. Oke, tanggal temponya tanggal 4 misalkan aja, klik simpan. Ini panggil, kita input, bisa cetak. Ini cetak juga. Udah jurnal. Nah, kas kecil masuk itu sama dengan kas kecil keluar, cuma bedanya di sini posisinya kas, di sini dia lawannya kredit gitu aja. Yang masuk juga sama. Nah, rekonsiliasi ini fungsinya adalah untuk menyamakan rekening koran secara sistem. Wah, kita pilih misalkan BCA. Nah, nanti kita masukin angkanya. Nah, misalkan di sini saldonya 5150 misalkan. Ini satu yang di rekening koran ya, diketik ya. Ini harus sama. Ini setelah cek semua dan klik simpan. Nah, di sini setelah reconcile, data yang sudah kita reconcile tidak bisa diedit lagi. Kalau edit dibuka dulu reconcile-nya baru bisa dirubah gitu. Ini kira mundur, cair batal, rubah efektif. Nah, rubah efektif ini bisa perpanjang ya, perpanjang gironya ya. Yang tanggal itu bisa dipanjang gironya. Nah, sekarang pencairan giro. Ini batal giro. Pilih dari sumbernya AR ya tadi. Giro masuk. Cairnya tanggal 5 misalkan. Nah, ini ketik C. Nah, masuk ke bank apa? Bank BCA misalkan. Oke, enter sekali. Ini pakai jurnal udah sama proses. Nah, ini kita ceknya terima piutang. Nah, kita lihat jurnalnya seperti ini. Nah, ini udah masuk. Ini cair ke giro mundur nih kalau kita salah nyairin giro di sini. Oke, lanjut. Transfer antar kas bank ini fungsinya buat transfer antar kas bank yang beda currency ya. Kalau kita single currency IDR tidak dipakai modul ini. Kalau kita multi currency dan ada transfer dana dan beda dengan kurs, maka inputnya di sini. Oke, ini rincian suppliernya. Kita pilih misalkan teknik. Nah, ini satu temponya biar utangnya ini mutasinya di sini. Oke, kemudian data suppliernya udah hutang. Ini kita cek untuk cek data. Di sini tinggal buka aja ya. Ini rincian pelanggan.
Nah, saya cek di sini rinciannya. Pelanggan, data karyawan, piutang, kartu pelanggan. Nah, ini bisa lihat dari sini. Ini bank, data bank, dasi bank. Nah, ini biasanya kita lihat cek datanya di sini. Ini sampai ganti periode tanggal ya. Bisa cetak juga. Nah, seperti ini rekening korannya. Oke, berikutnya yaitu laporan bank. Laporan bank, daftar bank atau ini buku bank. Ini buku bank. Ini rekening koran. Nah, ini detail nih biaya, ini saya cetak. Nah, seperti ini mutasinya. Oke, ini giro, laporan giro mundur. Nah, di sini kita lihat. Nah, yang tadi nggak ada giro udah ya. Oke, dan ini laporan sisa piutang di sini saya cetak, laporan sisa hutang di sini. Nah, kita cetak. Nah, berikutnya yaitu tab buku besar. Ini akun GL datasheet. Nah, di sini. Ini masukin angkanya atau saldo awal, ini 0 sudah balance. Nah, angka pasifa hutang sama modal ngeteknya minus. Ini hutang 2 minus ya, modal juga minus di sini. Oke, kalau hapus tinggal pilih klik hapus. Nah, kalau mau edit kode tinggal di sini langsung bisa, atau nama di sini bisa langsung. Kalau tambah tinggal mau nambah di akun mana, misalnya nambah biaya ya. Biaya misalkan mau nambah ini nih, berarti 69, tipe ini 76 juga gitu. Tinggal tambah baru, masukin kodenya, namanya, ini tipenya. Ikutin yang temennya tadi ya, 76 gitu. Tipe CL-nya no, IDR. Nah, dan simpan. Seperti itu. Oke, lanjut kode kategori. Nah, ini kategori jurnal ya, ini settingan sistem. Kalau akunnya nggak berubah ikut sistem, ya otomatis tersetting. Ini kode cabang, departemen. Nah, ini kalau kita ada cabang sistemnya. Lain-lainnya, kode call center, tipe jurnal, golongan akun, bisa ganti-ganti keterangannya. Yang cetakan itu ya either ya di laporan rata laba ruginya. Ini tipe akunnya yang diganti sini. Oh, ini kode akun GL-nya. Nah, saya input di sini. Oke, ini jurnal template itu adalah jurnal berulang. Contohnya kita sewa kantor kan dalam setahun nih kita breakdown biayain per bulan. Jadi bikin jurnal template dengan nilai bersama yang sama, jadi tinggal panggil-panggil aja. Nah, ini jurnal memorial. Ini fungsinya buat input jurnal yang ada di menu lainnya. Ini biasanya digunakan untuk adjustment persediaan nih. Nih, contohnya. Karena dia pakai periodik, maka adjustment persediaan. Nah, ini buat biaya produksi yang tadi ya. Kalau kita pakai cara HPP yang ketiga yaitu di formula pakai bahan baku aja. Nah, produksi ini biayanya input di sini dan nanti akan adjustment ke HPP dengan proses yang ini seperti itu. Oke, ini lain-lain. Ini bisa lihat aja, sama mungkin hapus bisa. Ini lihat daftar akunnya. Nah, ini buku lihat kartu akunnya ya. Ini satu-satu, misalkan kas kecil mutasinya. Ini bisa akun mana sampai mana, atau ngecek, dan bisa cetak. Nah, untuk lihat ngecek data aja kalau ada tabel biar bermudah supaya tidak buka di menu laporan gitu. Ini terlihat terbukti, lihat terbukti ya. Nih, nilainya bisa cetak juga. Oke, berikutnya laporan keuangan, yaitu laporan, kamu besar dulu. Ini laporan daftar akun. Nah, ini akunnya nih bisa dicetak untuk dipelajarin atau dashboard ke Excel, misalnya untuk ke Excel ini. Nah,
ya, seperti ini format Excelnya, lumayan rapi ya. Oke. Nah, akunnya. Kemudian buku besar. Ini bisa pakai yang A. Ini pilih A1, ini multi currency. Ini ke buku banknya, terbukti ya, tinggal pilih sesuai kebutuhan. Nah, ini buat pilih kalau jadi ini apa ya, mau lihat jurnal kas kecil. Nah, ini pilih kas kecil. Nah, ini hanya transaksi kan kas kecil yang keluar. Ini fungsi yang B1 itu. Biasanya pakai yang A biasanya. Jadi kalau untuk cek nggak balance pakai yang D, yang grup. Nah, untuk import ulang pakai yang E. Gitu. Oke, ini budget. Nah, budget ini kita cetak. Ini budgetnya diisi di kode GL tadi satu-satu per akun ya. Nah, ini laporan seperti ini. Budgetnya. Nah, dia ngisinya di sini. Ngisinya di master di buku besar. Kode GL. Nah, pilih akun yang budgetin, ketik di sini satu per bulan. Seperti itu. Lanjut neraca saldo. Ini neraca saldo atau bahasanya trial balance ya zaman dulu ya, kan nggak neraca saldo. Ini yang bulanan, ini yang periode. Kalau periode bisa pilih bulan mana sampai mana begitu. Ini periode. Kalau ini bulanan. Nah, ini bulanan ini saya buat bikin laporan ya, laporan bulanan di sini. Nih, angka-angkanya per bulan. Oke, berikutnya yaitu laporan keuangan. Neraca. Ini pilihannya tinggal pilih nih. Nah, ini bulanan. Ini kalau checklist supplier ini untuk detailnya. Ini checklist saldo yang boleh muncul, setelah kode akunnya dicetak. Nah, kalau untuk yang bulan per semester pilih yang ini kuartalnya. Sesuaiin. Oke, saya cetak neraca aja ya. Neraca ada dua, neraca stapel sama balance sheet. Ini stapelnya yang baris ke bawah di atas. Ini bentuk T. Biasanya sih yang suka yang bentuk T ini biasanya. Nah, seperti ini tempat neracanya. Leader, kalau mau detail, checklist detail. Ini detailnya. Lanjut ke laba rugi. Nah, laba ruginya di bulan ini untuk yang I. Nah, ini bisa pilih tanggal laba ruginya di mana-mana periode. Untuk tahun ini tinggal pilih ya laporannya ya, sesuai yang dibutuhin. Cetak laba rugi yang ini, kita cek di supplier aja. Nah, seperti ini laporan laba ruginya. Ya, bagi per cabang. Nah, ini kita pilih cabang Jakarta sama Bandung. Oke, laporannya. Dan laporan arus kas. Nah, ini kita ada pakai metode langsung, bisa bulanan, bisa tahunan ya. Ini yang ini bulanan aja seperti ini. Nah, ini laporan arus kasnya. Oke, berikutnya yaitu menu aktiva tetap. Aktiva tetap. Nah, ini kita ininya, kasetnya, fiskalnya, ini tipenya, landing, building, ini masternya. Masternya ya seperti ini ya, kita buat seperti ini. Kita contohin aja langsung. Contohnya laptop ya, laptop intinya masuk ke equipment, contoh 01/01/2022, harganya 6 juta. Oke, di sininya sama. Kode GL-nya Mapan kantor, misutannya sesuaiin mapan kantor, dan ya misutannya 6, kita cari misutannya.
Telepon kantor. Nah, ini harganya sama. 6 juta. 6 juta. Nah, metodenya ini garis lurus ya. Nah, misalkan laptop, kita kasih kode asetnya min 002. Oke, simpan. Biasanya begitu pengkodeannya. Lihat masih kosong, kita cari. Ya, simpan. Nah, ini tadi sudah kita input tadi ya di sini ya. Nah, ini baru kita bikin master. Nah, kita bikin saldo. Ini tipe masukkan ya, masukkan dari asetnya. Tanggalnya tadi 01 ya. 2022. Laptop yang atas 6 juta, simpan. Nah, ini saldonya. Nah, ini tiap bulan kita ada namanya daftar aset nih. Tiap bulan tekan sini proses. Nah, ini daftar aset nih, proses tiap bulan. Bulan Januari, Februari, Maret. Ini ya di sini prosesnya ya. Nah, ini kartu asetnya. Ini ada mutasi nih, ada penyusutan. Oke, untuk laporannya di sini laporan aktiva, laporan kartu ini. Laporan daftar aktiva, pilih yang E. Nah, seperti ini formatnya, sama seperti laporan aset Excel manual lah ya yang bisa digunakan. Oke, untuk laporan aset mungkin cukup. Lanjut ke tutorial berikutnya. Ya, berikutnya yaitu tab pengaturan sistem. Nah, ini pilih profil. Ini untuk cek profil ya. Ini nama PT-nya, alamatnya, ini pakai cabang, uji langsung, ini buat tracking. Ini tanggal pakai program, ini generasi data, tinggal pilih. Oke, lanjut nih buat perusahaan baru. Nah, PT perusahaan baru. Nah, nama database-nya ini maksimal 7 karakter, harus huruf besar dan tidak boleh ada spasi. Nah, generasi data ini ngikutin generasi data sistem kapan mulai. Kalau tahun 23 mulai, nanti berarti 002 begini. Karena di 21 adalah ada PT ini. Nanti PT barunya tahun 22 main 02 begitu. Untuk data bulanan, nah apabila sudah membuat laporan bulanan sudah selesai, maka kita pilih bulannya, checklist dan simpan. Maka data bulan yang sudah checklist ini tidak bisa dirubah, mau nambah, edit, simpan nggak bisa. Kalau kita mau edit, buang checklistnya, simpan lagi, dan sudah pengecekan ulang, kita tutup lagi. Ini tutup buku akhir tahun. Ini untuk perpindahan tahun ya. Perpindahan tahun dari tahun 22 ke 23. Nah, ini walaupun data 22 belum selesai, kita tetap closing buat input data berikutnya. Nanti kita sambungin dengan tutup buku koreksi seperti itu. Lanjut menu pengaturan nih, akses user seperti ini. Modulnya punya hak, kalau administrator semua ya. Nah, seperti ini. Lanjut password. Nah, ini kode password, misalkan supervisor bisa semua ya. Semua all. Nah, kalau bagian lain misalkan 02, nah ini bisa pilih modulnya, misalkan PO, PO, SI, SO, SI seperti ini, untuk hanya bisa modul-modul tertentu. Edit password aktif. Nah, ini kita login password apa, bisa kita ganti sendiri password kita dari sini yang sedang aktif. Nah, ini generasi data. Nah, ini untuk mulai awal pakai sistem, mulai dari tahun kapan. Nah, ini kalau 00122 ini langsung. Kalau mau mulai 0203 ini kita hapus. Ya, ini kita hapus grade baru. Atau mau 19 ini kita hapus, ini mulai 19 seperti itu. 19 ya, mulai sistem seperti kita hapus dulu, kita ulang. Oke, rubah sementara. Nah, ini kalau kita sudah closing tahun ke-23 dan kita mau input data di 22, nah kita baik di sementara. Jangan rubah di profil ya, di sementara aja. Jadi komputer ini aja yang kita
masuk ke data sebelumnya 2022 misalkan. Nah, diketik menu enter perbaikan data. Nah, ini untuk data-data supaya valid ya. Atau enggak mau tutup buku dari bulan atau tahunan harus proses ini dulu supaya data ngitung ulang cara HPP-nya, apanya seperti itu. Ini untuk di bulanan ini buat ngitung persediaan per bulan. Sini di-input sebelum closing bulanan, tahunan, atau kalau mau nyetak laporan stok periode atau stok per tanggal. Proses ini dulu. Ini pengosongan data sampel. Ini mau kita kosongin. Nah, ini kalau kita checklist jadi hanya master dana transaksi aja yang kosong, yang dihapus. Kalau kita hapus semua pakai master dan saldo awal termasuk dikosongin juga, dihapus juga. Ini backupnya dan ini menu restore-nya di sini. Oke, ini menu persiapan singkat yang di awal tutorial udah dijelaskan. Terus ini menu saldo awal. Saldo input manual ini ya. Nah, ini saldo awal yang diimport-import. Ini import fee harian, ini jurnal umum, beli, jual, hutang-hutang. Nah, ini suatu pajak, import CSP, ini import CSP. Dan ini data laporan, daftar semua laporan ada di sini. Oke, kemudian menu batap bantuan, ini ada menu home, ada menu dashboard, ini dashboardnya, ada menu flowchart, alur sistemnya, arah-arahnya, ini akui software. Nah, ini kita kirim untuk ke tim Rama. Jadi akan dikasih serial aktivasinya. Nah, ini jangan di reset karena akan menghapus aktivasinya. Oke, kecuali kita mau pindah program yang di komputer satu komputer lain, kita reset dulu, lalu nanti pindahin. Oke, tutup. Ini software versionnya ya, versinya. Kalkulator, ini kalkulator. Ini buku panduan. Buka-buka buku panduan di sini bisa. Ini video tutorial. Nanti untuk ini akan masuk ke video tutorial ini. Email support, produk kami, keluar dan tutup. Tutup ini close program, keluar ini logout. Nah, seperti ini logout. Oke. Nah, berikutnya yaitu tutorial laporan tutup buku. Ini tutup buku bulanan dulu ya. Bulanan sama tahunan sama, beda kalau bulanan itu hanya cek laporan saja. Kalau tahunan kita laporan sama tutup buku tahunan untuk buat database baru. Ini tutup buku itu sebenarnya pengecekan data, ini laporan. Yang untuk pemeriksaannya di sini bisa diperiksa buku besar, ini kalau ada di master, grup. Ini pemeriksaan saldo neraca. Nah, neraca saldo ini kita cetak. Nah, kita cocokin dengan buku pembantu. Nah, saldo akhirnya sama dengan buku pembantunya. Contoh saldo akhir ini kita cocokin dengan laporan hutang. Sini laporan piutang. Laporan bank. Nah, untuk cetak laporan mutasi persediaan ini, jangan lupa proses ini dulu, posting inventory bulanan. Nah, ini kita proses. Oke, ini seperti ini. Oke, cetak persediaan. Nah, ini pakai ini. Nah, saldo bawah ini nanti kita adjustment di jurnal umum nih. WIP-nya berapa, raw material berapa, seperti itu. Oke, sudah laporan aktivasi di sini kita cek. Oke, nah setelah ini kita lakukan adjustment persediaan dulu. Oke, dan nilai yang analisisnya tadi kita import di sini memorial. Nah, seperti ini angkanya nih. Nah, ini persediaan awal, persediaan baku, bahan baku, dan seperti ini dan nilainya. Dan kalau pakai input HPP
yang biaya umum masuk input di sini, biaya umumnya. Nah, di sini dan hitung produksi ini diproses. Dia akan masuk di sana. Oke, lanjut. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah cocok semua laporan-laporan bulanannya, nah kita checklist. Nah, checklist selesai, simpan. Berarti data udah closing bulanan. Nah, bagaimana closing tahunan? Caranya sama kayak closing bulanan juga. Nah, tapi kalau data sudah selesai, kita masuk ke menu tutup buku. Ini posisinya di Desember ya, silakan ya, Desember 22 ya. Itu buku akhir tahun. Nah, ini bisa lihat penjelasan dulu di sini. Nah, ini. Itu buku tahunan adalah membedakan nilai saldo akhir tahun menjadi saldo awal tahun berikutnya. Nah, betul. Ini bisa dibaca-baca penjelasannya. Nih, di bawah. Oke. Dan klik proses. Oke, itu buku. Nah, kita masuk merubah ke profil. Profil masuk ke tahun 22. Nih, 23 ya, tahun 23. Oke, simpan. Nah, pertanyaannya, kita kan sudah tutup buku. Apakah kita bisa rubah data tahun sebelumnya? Bisa. Nah, pakai rubah kendali sementara. Kita masuk ke Desember 22. Ya, nah kita rubah-rubah datanya, edit apa, kita closing ulang, atau kalau sudah selesai kita checklist buku bulanan, dan untuk sambungin data, kita tutup buku koreksi. Nah, sudah ada, berarti kita pilih koreksi ya. Koreksi mungkin yang rubah kasbang aja, bisa. Proses. Oke, udah selesai. Nah, nanti jika laporan ini ada yang kurang jelas, bisa menghubungi tim Rama untuk minta dijelaskan lebih detail atau di training ulang dengan training online seperti itu. Ya, mungkin tutorial cukup sampai di sini. Kami tim Rama Akunting mengucapkan terima kasih.